Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada bisa terjangkau oleh video saya. Semoga dimudahkan segala urusan. Kita membahas tentang algoritma tentang sholat ya. Jadi algoritma itu bukan hanya di Facebook atau di YouTube atau di TikTok, tetapi algoritma itu terdapat banyak di nama-nama istilah. Itu algoritma sholat, karena kita sholat akan menjadikan algoritma kita tersampaikan kepada tujuan kita gitu. Kita mempelajari algoritma sholat yaitu secara bahasa diartikan sebagai doa, karena salat mengandung banyak permohonan dari seorang hamba. Arti ini diperkuat oleh berbagai dalil, salah satunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sebagai berikut bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, di sini mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah 45. Adapun salat secara istilah disepakati ulama sebagai ibadah yang terdiri dari serangkaian perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta dilakukan dengan niat dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Salat menempati posisi kedua dalam rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa salat merupakan tiang utama Islam. Seseorang yang menjaga salat 5 waktu, hakikatnya ia berusaha agar meraih keselamatan diri di dunia dan akhirat sebagai seorang mukmin. Jangan sampai kita meremehkan salat, apalagi meninggalkan. Kita harus ingat bahwa salah satu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat adalah pesan agar menjaga salat. Oleh Ali bin Abi Thalib berkata, ucapan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kerjakanlah salat dan takutlah kalian kepada Allah atas hak hamba sahaya kalian. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4489. Hikmahnya: 1. Ketenangan bagi jiwa. Salat adalah sarana mengingat Allah. Dengan mengingatnya, hati manusia menjadi tenang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Yang kedua, mencegah mukmin dari perbuatan mungkar. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan kecil dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut 45. 3. Menjadikan seorang mukmin sebagai pribadi yang tangguh. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah, lagi kikir apabila ditimpa keburukan, kesusahan, ia berkeluh kesah apabila mendapat kebaikan harta, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang selalu setia mengerjakan salatnya. Al-Ma'arij 19:23.
Manfaat sholat bagi kesehatan. 1. Memperlancar peredaran darah. Gerakan mengangkat tangan dalam takbiratul ihram akan memperlancar peredaran darah. Darah membawa banyak nutrisi dan oksigen yang memberi banyak manfaat bagi tubuh manusia. Mengurangi sakit pinggang. Posisi ruku dan membungkuk akan meregangkan otot paraspinal sehingga ruku dengan benar, dan tumakninah akan mengurangi risiko sakit pinggang. 3. Membantu melancarkan pencernaan. Saat bangun dari ruku i'tidal, organ pencernaan manusia mengalami kontraksi dan relaksasi. Gerakan ini bisa membantu mengurangi risiko sakit perut dan diare. 4. Memperlancar aliran darah ke otak. Posisi sujud saat sholat akan membuat posisi kepala berada lebih rendah dibandingkan dengan jantung, maka otomatis darah akan lebih lancar sampai di otak. Aliran darah ke otak yang lancar bermanfaat untuk mengurangi sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan juga pendarahan otak. 5. Menjaga keseimbangan tubuh. 6. Meningkatkan kemampuan otak. Begitulah kiranya awal ini. Jadi semuanya mempunyai algoritma masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kepada pemirsa dimanapun Anda berada, kita hari ini yaitu membahas tentang algoritma, tentang PP Pro yang sedang beredar saat ini, yang sedang ramai. PP Pro itu ternyata bisa terjadi karena itu sih yang akun-akun utama dia untuk memanggilkan suatu cara dengan tulisan-tulisan teks, sesuatu yang ada kata kuncinya. Maka di dalam video-video itu pada kaitannya itu tidak begitu penting ya, tetapi pada kenyataannya para pemula itu ingin cepat-cepat sukses, maka dia datang untuk menghampiri, dan ternyata itu hanya jebakan Batman. Apa itu jebakan Batman? Yaitu jebakan-jebakan untuk menguntungkan diri kita, ya, untuk apa, sesuatu yang tidak terjadi pada yang tidak kita inginkan. Maka dari itu kita perlu evaluasi supaya sesuatu itu terjadi dengan kuping.